Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawardi. Kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran letak. Ukuran letak data itu nanti bisa menggunakan kuartil, desil, atau persentil. Tujuan pembelajaran, Anda diharapkan ketika setelah menonton video ini diharapkan dapat menyebutkan macam-macam ukuran letak. Tadi yang saya sudah sebutkan, median, kuartil, desil, dan persentil. Kemudian dapat menghitung kuartil 1, 2, dan 3 pada data tunggal maupun bergolong. Jadi nanti kita akan mencari data tunggal maupun bergolong hanya di kuartil ya. Kemudian untuk menghitung desil dan persentil pada data tunggal ya. Nah, misalkan saya punya misalkan ini roti lah, anggap saja roti. Kalau saya pengen roti ini saya kuat itu kan membagi data menjadi 4 bagian ya. Jadi kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian. Maka roti yang misalkan saya pengen memotong roti menjadi 4 bagian, maka harus dipotong berapa kali? Dipotong vertikal ya. Berapa kali kira-kira? Nah, kalau pengen membagi data menjadi 4 itu maka dipotong 3 kali 1, 2, 3. Maka kuartil itu ada Q1, Q2, dan Q3 ya. Kalau misalkan perhatikan datanya ada 4 ya, 1, 2, 3, ada 4 bagian. Kalau saya pengen memotong menjadi 10 bagian, kira-kira berapa kali memotong secara vertikal? Berapa? Nah, perhatikan 1, 2, 3, 4, 9 kali ya. 9 kali. Jadi kalau misalkan mau memotong 10 bagian itu adalah 9 kali. Artinya D itu ada D1 sampai D9. Kalau kuartil ada Q1, Q2, Q3. Kalau persentil itu adalah membagi data menjadi 100 bagian. Maka persentil nanti ada berapa? Ada P1, P2 sampai P berapa? Ya, sampai P99 ya. Jadi seperti itu. Saya tidak gambarkan di sini ya. Bisa membayangkan menggambarkan P1 sampai 99. Nah, nanti nggak kelihatan tulisannya ya. Q1 untuk data tunggal itu pada urutan 1/4 n plus 1 ya. Untuk Q2 itu adalah setengah, memiliki urutan data ke setengah n plus 1 ya. Kalau Q3 itu 3/4 n plus 1. Kuartil 2 itu sama dengan median. Kemarin kita sudah mempelajari ya median ini di sini. Nah, di sini kan rumusnya sama ya. Untuk data kelompok Q1 sama dengan B plus L 1/4 N min F per F. Nah, yang membedakan Anda perhatikan di sini. Kalau kuartil 1 1/4. Kalau kuartil 2 2/4. Kalau kemarin median itu kan rumusnya setengah. Ini kan juga setengah. 2 dibagi 4 itu kan setengah. Kemudian untuk kuartil 3 adalah 3/4. Ya. Contoh kuartil. Ya, ini contohnya. Ini sudah datanya sudah berurutan ya. Q1 itu perhatikan, Q1 itu urutannya ada di data ke 2,75. Perhatikan 2,75 ini Anda harus tentukan dulu rumusnya dari mana. 1/4 datanya ada 10 ditambah 1 11 1/4 dikali 11 itu adalah 2,75 ya, 2,75. Urutan kedua data itu adalah 64 lebih 0,75. Nah,
maka Q1 nya itu adalah Anda tuliskan dulu 64 data kedua ditambah 0,75 selisih dari data kedua dan ketiga ya. Ini 65 dikurangi 64 dikali 0,75. Kuartil satunya adalah 64,75. Berarti pahami ya. Jadi Anda cari urutan keberapanya dulu, kemudian lebihnya berapa. Kalau di sini kan kebetulan lebihnya 0,75, maka 0,75 dikalikan dengan selisih data setelah data kedua tadi. Kemudian agar lebih jelas lagi, yang ini 52 Q2 ya, Q2 itu nilainya 5,5, diperoleh dari mana? Setengah kali 11 ya. Data ke 5,5, perhatikan di sini kan 82 urutan kelimanya. Nah, maka Anda tuliskan dulu Q2 82 ditambah 0,5 selisih dari data kelima dan keenam ya. Data kelima dan keenam, data keenamnya adalah 86, data kelimanya adalah 82, maka 0,5 dikali 86,82, maka hasilnya adalah 84 ya. Bisa dipahami ya. Ini saya kasih contoh lagi untuk Q3 itu 3/4 N+1, nilainya adalah 8,25. Data ke-8 lebihnya adalah selisihnya adalah 0,25 ya. Data ke-8 di sini ini 90 ya. Kemudian lebihnya adalah 0,25 kali selisih 93 dan 90. 93 dikurangi 90 itu 3 ya. Jadi ini 90 ditambah 0,25. Ini kan data ke-8, kemudian masih ada 0,25 dikalikan selisihnya 0,25 kali 3 0,75, maka hasilnya adalah 90,75. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk data kelompok saya kasih contoh satu saja karena nanti rumusnya akan sama dan cara menentukannya juga sama. Nanti saya hanya akan menentukan kelas medianya ya. Perhatikan, tentukan kelas kuartil satunya. Tadi saya salah menyebut medianya gitu ya. Jadi yang pertama adalah tentukan kelas Q1 nya. Kelas Q1 nya karena datanya ada 50, Anda dikalikan 1/4 kali 50, itu datanya adalah data pada urutan 12,5. Ada di mana? Anda perhatikan, kelas pertama 5 sudah masuk belum? 5 tambah 12 17, 12,5 sudah masuk di sini ya. Nah, artinya di sini kelas Q1 nya ada di 53 sampai 64 ya. Kemudian nilai tentukan B-nya. B-nya itu adalah batas nyata. Di sini 52 sampai ke 53. Nah, di antaranya nilai itu berarti 52,5 ya, tengah-tengahnya. Seperti yang di video sebelumnya, agar mudah tambahkan aja 5 di angka paling belakang dari sini 52. Tambahkan angka 5 berarti 52, nah, ada komanya 52,5 ya. Kemudian menentukan nilai interval kelas L. Nanti video presentasi ini yang saya tampilkan ini nanti saya akan kasihkan link di bawahnya ini ya. Link di deskripsi video ini. L sama dengan 12. 12 itu diperoleh dari mana? Dari 53 kurangi 41 atau 64 kurangi 52 ya. Jadi nanti nyari B nya, nyari L nya nanti sama. Untuk Q1, Q2, Q3 nanti sama. Menentukan frekuensi sebelum kelas Q1
frekuensi sebelum kan ini 5 ya. Kemudian menentukan frekuensi kelas Q1 12 ya, 12 F kecilnya 12, F besarnya adalah 5 gitu ya. Kemudian masukkan ke rumus Q1 sama dengan B plus L seperempat N min F per F, maka nilainya adalah 52,5, B nya ditambah 12 itu L nya dikali seperempat kali 50 min 5 per 12, hasilnya adalah Q1 nya adalah 60. Bisa dipahami ya. Untuk median atau kuartil 2 itu kan sama dengan median ya, nilai tengah. Nah ini langkahnya adalah, nah ini yang saya akan mencoba membahas yang ini, yang apa, yang hanya langkah yang pertama ini, menentukan kelas Q2. Kelas Q2 nya adalah 25 ya, urutan data ke 25, 5 tambah 12 17 belum masuk ya, kemudian 17 tambah 16 33, 25 sudah masuk urutan itu ya, berarti kelas medianya ada di sini 65 sampai 76 ya ya, jadi itu. Kemudian B nya sama seperti tadi 64 65, berarti 64,5, L nya sama 12, Q2 nya adalah 17 ini ya, 17. Maka untuk mencari Q2 masukkan ke dalam rumus dan hasilnya adalah 70,5 begitu ya. Begitu juga untuk yang Q3. Nah, Anda nanti bisa mempelajari slide-nya ini. Saya next saja. Q3 nya diperoleh 80,645. Nah sekarang desil. Untuk data tunggal desil DI ya, dirumuskan I per 10 dikali N plus 1 ya, nanti rumusnya seperti itu. Kalau untuk persentil, kalau desil itu kan menjadi 10 bagian, maka I per 10. Kalau persentil itu kan dibagi 100, maka I per 100 N plus 1 ya, dimana I nya untuk persentil itu 1 sampai 99. Nah yang saya akan bahas adalah hubungan desil dan persentil. Nanti D1 itu akan sama dengan persentil 10, D2 sama dengan P20 ya, dan seterusnya. Kalau P7 berarti D7 berarti P70 gitu ya. Kemudian hubungan kuartil dengan persentil. Kalau kuartil itu nanti kuartil 1 itu nanti sama dengan persentil ke 25 ya. Q2 nya persentil ke 50, kemudian Q3 nya itu adalah persentil ke 75 ya. Jadi itu hubungannya. Nanti saya akan coba jelaskan di video yang lain menggunakan Excel. Nanti kita akan belajar bersama di video itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.